perjalanan kita sudah sampai di ujung sekarang, maksudnya di ujung dalam di ujung sebelah kanan. Dan kita sekarang sedang berada di grup 18 atau golongan 8A, yaitu unsur-unsur gas mulia, ya. Dan apa yang kita lihat sekarang adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini adalah unsur-unsur gas mulia. Dan ini subbab yang akan kita pelajari dari grup kan. Kita akan bicara tentang helium sampai dengan aspek biologi nanti. Tidak banyak, mudah-mudahan selesai semua hari ini ya, dan juga tidak akan sampai 3 jam saya kira. Baik, dalam box pertama itu ditulis seperti ini. Jadi noble gas membentuk grup yang paling tidak reaktif dalam bentuk tabel. Jadi dalam tabel sistem periode kita ini, maka di mana kita menemukan unsur yang paling tidak reaktif, yang unsur yang paling stabil adalah pada grup gas mulia ini. Faktanya, xenon adalah satu-satunya unsur gas mulia yang mampu membentuk banyak jenis senyawa. Dan kemudian itu pun dia hanya dengan unsur-unsur lain yang elektronegatif, yang sangat elektronegatif ya. Jadi bisa dia senang membentuk ikatan kimia, dan itu susah secara umum ya, gas mulia itu membentuk senyawanya. Tapi orang kemudian sukses ketika bekerja dengan xenon, dan itu pun terjadi ketika berikatan dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif. Nanti kita lihat contohnya adalah klor misalnya ya. Dan itu masih diragukan apakah senyawa-senyawa stabil ya akan bisa dibuat dari unsur helium ataupun neon. Jadi orang masih ragu nih, mungkin sulit sekali rasanya untuk membuat senyawaan dari unsur helium dan neon dengan beragam unsur-unsur yang lain. Baik, kita di sini sekarang. Jadi kita punya ini sekarang ya, semuanya. Helium itu ditemukan pada tahun 1868, ini cukup lama ya, sudah lama ditemukan helium ini rupanya, dimana kalau Anda lihat dia itu berasal dari spektrum sinar matahari. Jadi ini adalah matahari kita ini, dan kemarin pas bab hidrogen kita sudah belajar bahwa matahari itu disusun oleh unsur hidrogen dan helium ya, unsur hidrogen dan helium. Jadi inilah matahari. Dilihat dari dekat, Anda melihat bunga api dari matahari ya, dan inilah api. Dan kemudian apa yang isinya adalah hidrogen 74% dan helium 25%. Nah, inilah yang membangun matahari, dan kita punya sekarang komposisi seperti ini. Pertanyaannya apa? Dari mana orang tahu bahwa di matahari itu ada hidrogen dan helium? Kan begitu ya. Sementara kita jauh di sini ya, jauh kita di sini. Nggak mungkin mengirimkan misi ke matahari yang jauh. Di sini ada Merkurius, kemudian Venus lagi ya, Bumi dan Mars di sini. Nah, di sini Mars, maka ini jauh sekali. Dan tidak mungkin rasanya untuk mengirimkan pesawat antariksa ke matahari. Jangan ke matahari, ke bulan saja. Bumi kita punya bulan, yang paling dekat sama kita bulan. Orang pun masih ragu, benar nggak nih NASA mengirimkan sukses? Itu banyak sekali kemudian keraguan orang tentang apakah benar orang Amerika, NASA, bisa mengirimkan dulu itu pesawat Apollo-nya ke mana? Ke bulan, mendarat di bulan ya. Nah, itu masih banyak kemudian keraguan. Apalagi mengirimkan misi ke matahari. Maka untuk itu kemudian bagaimana orang tahu ini? Jadi tidak mungkin mengambil sampel matahari ini karena jauh jarak di bumi, ditambah dengan suhu yang sangat tinggi di sini. Maka kemudian dari mana orang tahu? Nah, tahu itu adalah bicara di sini nih, yaitu dengan jalan itu spektrum dari matahari. Jadi sinar matahari ini ya, itu kemudian diperiksa di bumi bagaimana spektrumnya, dan kemudian diperiksalah kemudian ternyata kita sudah belajar tentang struktur atom ya. Anda belajar tentang spektrum atom hidrogen, Anda ketemu sekian garis dari Lyman, Balmer, Paschen, Brackett-Fund. Itu kan dari hasil analisis dari spektrum atom hidrogen. Dan sekarang artinya apa secara semuanya? Artinya setiap unsur itu akan memiliki garis spektra yang khas sesuai dengan nomor atomnya ya.
sesuai dengan nomor atomnya, maka akan kita bisa deteksi, kita akan track dari manakah asal muasal garis-garis tersebut. Nah, itu kemudian semuanya, itu kemudian ditemukanlah garis-garis seperti ini. Anda lihat sekarang garis-garis ya, hasil analisis terhadap sinar matahari ini. Jadi matahari kirim sinar matahari sama kita, dan kemudian dari sinar itu kemudian orang melihat bagaimana spektrum yang ada, dan kemudian mendapatkan gambar seperti ini. Dan itu kemudian ternyata ini cocok dengan spektrum dari helium. Spektrum dari helium. Artinya di matahari ini ada helium. Nah, itulah ceritanya ya. Bagaimana helium ditemukan pertama kali pada tahun 1998 ini, atau 1998 ini ketika orang memeriksa apa itu spektrum dari hidrogen. Dan itu ditemukan adanya spektrum helium di samping tentu saja spektrum dari atom hidrogen. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Sir William Ramsay. Kemudian dia ini melakukan apa? Dia melakukan lucutan listrik ya. Dia buat tabung, kemudian dikasih lucutan listrik, dan kemudian udara ditaruh di dalam tabung tersebut. Di dalam tabung tersebut dia taruh udaranya ya. Dalam tabung sekarang ini kemudian diisikan dengan udara, dan kemudian diisikan gas udara ke dalamnya, dan kemudian dikasih listrik yang sangat tinggi sekali, dikasih dengan listrik di sini ya, dan kemudian terjadilah kemudian lucutan listrik di sini. Itu disebut dengan electric discharge. Nah, kemudian saudara semuanya, apa yang terjadi? Maka lagi-lagi kemudian sinar yang dihasilkan dari proses ini kemudian diperiksa pula, dan kemudian ketemu lagi adanya sinar yang khas, yaitu ternyata unsur argon yang punya. Artinya apa saudara semuanya? Ketika kita ambil sampel udara, kemudian ternyata kemudian bisa kita mendeteksi apa saja komponen yang ada di sini. Termasuk mungkin di sini ada hidrogen, ada helium, ada macam-macam. Termasuk juga adalah argon ditemukan orang. Nah, inilah ceritanya ya. Bagaimana orang menemukan argon. Inilah spektrum di atom dari hidrogen yang ini nih, dari argon yang ini nih. Ini polanya seperti itu ya. Kemudian dan every one of the noble gases was first identified by its unique emission spectrum. Jadi setiap unsur gas mulia yang lain, neon, argon, krypton, xenon itu ya, itu ditemukan orang dengan jalan analisis spektrum emisi dari gas-gas ini. Dan ini Anda lihat sekarang kalau semuanya, ini adalah spektrum dari beragam jenis unsur-unsur ya, dari merkuri ini bentuknya, kemudian xenon ini bentuknya, neon, argon, oksigen dan lain sebagainya. Dia akan memberikan garis-garis spektrum seperti ini yang itu khas untuk mereka masing-masingnya ya, karena mereka memiliki atom berbeda, maka itu berbeda pula tingkat energinya nanti, dan tingkat energi itu kemudian berhubungan dengan ekstasi elektron, dan ketika dia turun dia akan melakukan emisi elektron, dan setiap garis-garis itu merupakan bagaimana elektron berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi berikutnya, begitu ya. Kemudian setelah semuanya kita lihat di sini grup trend. Jadi Anda lihat di sini Amerika semua adalah colorless. Mereka tidak berwarna, kemudian tidak berbau. Jadi mereka semuanya adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan mereka tidaklah mensupport pembakaran. Kemudian mereka tidak membakar. Kemudian mereka itu tidak reaktif. Dan semuanya dalam bentuk monoatom. Jadi yang tiga ini bisa kita sebut merupakan implikasi dari satu sifat dari apa? Gas mulia. Yaitu yang ini. Jadi yang tiga ini kita jelaskan kenapa dia demikian. Ini adalah lantaran sifatnya yang sudah mulia. Apa itu mulia? Yaitu sudah oktet. Dianaliskan dengan 8 elektron. 8 elektron semuanya ya. 8 elektron pada kulit luar. 8 ini merupakan keadaan oktet yang sudah sangat stabil sehingga dia tidak perlu untuk menjadi bereaksi dengan yang lain. Dan kita lihat dia semua dalam bentuk monoatomik. Jadi 1, 2, dan 3 ini merupakan implikasi dari strukturnya yang sudah oktet. Mereka itu monoatomik kasis. Memang monoatomik. Kenapa mereka monoatomik? Ya karena mereka sudah oktet. Tidak perlu lagi berikatan kimia, berikatan kovalen dengan yang lain. Kalau N2, kenapa dia harus diatomik?
nitrogen. Karena nitrogen itu belum oktet, dia baru punya 7 elektron valensi, dan dengan jalan oktet lah kemudian, dengan jalan ikatan kovalen lah dia kemudian, saya bilang tadi, nitrogen ya, daripada 5A, 5 elektron valensi, dan kemudian dengan jalan berikatan kovalen lah kemudian dia mampu untuk mencapai oktet tersebut. Sementara gas mulia tidak demikian, dia sudah stabil dengan oktetnya, dan dia tidak perlu untuk melakukan ikatan kimia, akhirnya dia cukup dengan rumus yang ada sekarang. Inilah atom radon, xenon, krypton, argon, neon, helium, mereka dalam bentuk atom semuanya ya, atom-atom semuanya. Jadi kalau Anda punya satu balon yang diisi dengan gas helium, maka di sini hanya ada atom-atom dari hidrogen, atom-atom dari helium seperti ini ya, yang tersebar seperti ini tanpa ada kemudian interaksi kimia antara satu helium dengan helium yang lain. Jadi mereka adalah monoatomic gases. Dan kemudian mereka adalah the least reaktif. Mereka tidak reaktif. Kenapa tidak reaktif? Ya jelas karena implikasi dari oktetnya yang sudah 8 tadi, struktur luarnya yang sudah oktet, dan kemudian dia tidak memiliki ikatan kimia reaksi dengan yang lain. Bereaksi itu artinya dia harus mencapai bentuk yang lain yang dia sukai karena dari stabil yang baru tersebut. Dan itu tidak diperlukan untuk kasus gas mulia karena mereka sudah oktet. Akhirnya mereka menjadi tidak reaktif. Nggak perlu bereaksi dengan yang lain. Kemudian sama, neither burn or support combustion. Ya, combustion, pembakaran. Jadi kalau Anda punya kayu, jika terbakar, kalau dia bereaksi dengan oksigen, ditambah dengan O2. Ditambah dengan O2, itulah reaksi pembakaran. Ini reaksi pembakaran. Maka kita kalau ingin gas mulia sebagai ikut bereaksi, reaksi pembakaran gitu ya, neon, sesuatu ya, kayu ditambah dengan gas neon misalnya, tambah dengan neon. Apakah akan terjadi kimia? Tidak. Lagi-lagi implikasi dari oktet sudah dia capai tadi, maka dia stabil dan reaksi pembakaran itu adalah satu jenis reaksi dan dia sendiri adalah least reaktif, maka dia tidak akan bereaksi dengan apapun, termasuk reaksinya reaksi pembakaran tersebut, begitu ya. Kemudian all are monoatomic. Mari kita bahas. Tadi saya katakan mereka adalah monoatomic gases. Jadi mereka hanya monoatom, nggak ada xenon 2, neon 2, helium 2, tidak ada. Hanya ada helium, neon, dan lain-lain. Maka mari kita lihat sifat-sifat dari mereka ini. Pertama Anda lihat dari segi boiling point dan melting point. Jadi Anda punya helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Dan inilah tren dari boiling point. Makin ke atas, makin ke bawah, itu makin meningkat. Dari minus sampai dengan, nih naik ya. Naik. Jadi kita lihat sekarang makin ke bawah naik secara reguler. Dan kalau Anda dibuatkan grafik seperti yang ada di kanan ini, bagaimana neon, helium, neon naik secara linear ke atas ya. Makin di kanan itu makin naik boiling point-nya. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini soal semuanya? Maka kita harus menjelaskan, ingat apa itu disebut dengan perubahan wujud ya. Anda punya padat, ada cair, ada gas kan begitu. Nah, ada padat, solid, padat, ada cair, ada gas. Ini 3 wujud zat. Apa yang membedakan mereka ini? Hanyalah kemudian jarak antar partikelnya. Kalau dekatan partikelnya padat, lalu cair, paling jauh adalah gas. Maka Anda lihat sekarang kenapa neon dalam bentuk gas, ini neon ya, neon, helium, dan lain-lain semuanya dalam bentuk gas, itu artinya mereka tidak ada interaksi satu sama lain. Lemah sekali interaksi satu sama lain, sehingga semuanya dalam bentuk gas. Buktinya gas apa? Kalau lihat melting point, boiling point sekarang, dia tuh sudah mendidih. Sudah menjadi gas dari cairan helium, neon, argon, dan lain-lain, sudah menjadi gas jauh di bawah nol. Misalnya yang paling tinggi itu adalah minus 62 radon. Radon saja pada minus 62 dia sudah menjadi gas. Kalau sekarang dia diubah dalam gas ya tentu saja, karena sekarang suhunya 30 derajat Celcius. Tapi diturunkan suhunya sampai minus 62 baru kemudian Anda bisa menghasilkan cairan radon. Begitu pula yang lain. Artinya ini adalah kondisi karena lemahnya ikatan ataupun lemahnya interaksi, tidak adanya tarik menarik antar partikel gas ini dengan teman-temannya yang lain ya. Dan kita lihat sekarang ini contohnya ya. Dan ini apa yang menyebabkan? Jadi kemarin kita sudah belajar tentang gaya dispersi, gaya London van der Waals, interaksi antar molekul.
antar partikel, maka hanya ada satu saja kemungkinan bagi kontributor untuk tarik-menarik interaksi antar partikel, yaitu gaya dispersi. Jadi gaya dispersi pada unsur-unsur ini. Dan mari kita lihat sekarang apa yang menentukan gaya dispersi. Sudah kita pelajari juga, itu ditentukan oleh number of elektron. Makin banyak jumlah elektron, otomatis gaya dispersi itu makin besar. Ya, dan kita lihat sekarang neon, helium sebagai bawah memiliki jumlah elektron yang makin meningkat di sini, dan akhirnya kita pun bisa mengatakan makin ke bawah gaya dispersi makin tinggi. Ya, gaya dispersi makin tinggi karena jumlah elektron yang makin banyak pada radon, kemudian lebih sedikit pada xenon, radon dan paling kecil pada helium. Itulah kemudian kenapa radon paling tinggi sesuai dengan grafik di sini ya. Maka di sini ada radon di sini, dan kemudian Anda akan bisa melihat nanti sifat-sifatnya nanti ya, bagaimana linearitas seperti ini. Jadi ini kenapa linear makin ke atas makin tinggi? Itu karena jumlah elektron pun linear naik, dari bawah ke atas makin banyak jumlah elektron. Ini adalah gambar tentang gaya dispersi yang sudah kita bahas pekan yang lalu, yaitu interaksi antara dipol sejenak dengan dipol sejenak yang lain. Begitu ya. Kita lanjutkan saudara semuanya. Slide nomor 7. Kemudian, because the elements are all monatomic, there is a well-behaved trend in density. Kalau tadi kita bicara tentang melting point, boiling point, maka saya punya tabel kedua, tabel tentang density, massa jenis, massa per volume. Dan lagi-lagi Anda lihat makin ke bawah, makin meningkat harga density-nya ya. Ini makin naik. Dan kalau Anda lihat MR dari helium, ya ini ya, ini MR-nya massa atom relatif dari masing-masing ini. Massa atom relatif dari helium sama dengan M4. Nomor atom helium adalah 2. Maka kemudian massa molarnya itu adalah 4. MR-nya 4. Kemudian massa molar dari neon, Anda bisa hitung, yaitu 20. Nomor atomnya 10 ya. Kemudian terus ke bawah argon makin meningkat massa molarnya sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Dan kemudian apa hubungannya dengan density? Ya jelas berhubungan, karena ini adalah massa, dan ini adalah massa per volume. Density itu adalah massa per volume. Ya kan? Istilah massa per volume, maka kalau makin tinggi massanya seperti ini, makin tinggi massanya, otomatis density pun akan makin naik seperti ini kan? Makin naik density-nya dari 0,2, 1 sampai dengan 10,6. Begitu ya. Jadi ini hubungan antara density dengan massa. Apa itu hubungannya? Rho sama dengan massa jenis atau density. Density sama dengan massa per volume. Ya enggak? Nah, sekarang Anda lihat massanya, dalam hal ini adalah massa molarnya dari masing-masing unsur gas mulia, maka Anda kemudian bisa melihat hubungan yang linear antara massa dengan density. Makin tinggi massanya seperti ini dari atas ke bawah, makin tinggi pula kemudian density-nya, dan ternyata memang demikianlah adanya. Baik, nah kemudian ini adalah gas. Semuanya adalah gas-gas ya. Dan saya bertanya kepada Anda, kalau saya mempunyai gas ataupun udara, ya udara, di mana udara ini memiliki density sama dengan 1,3 gram per liter. Nah kemudian saya taruhlah kemudian masing-masing gas mulia ini pada sebuah balon. Ini balon berisi helium, kemudian neon, argon, krypton, dan sebagainya. Pertanyaan saya, di antara keseluruhan gas-gas mulia ini, manakah di antaranya yang akan terbang ke langit? Jadi Anda isikan balon ini ke dalam ini, dan kemudian balon ya, dari lepaskan talinya, maka dia akan terbang ke langit. Seperti sering kita lihat orang menggunakan gunting pita peresmian gedung baru, begitu. Nah, kira-kira gas manakah yang akan diisikan orang kepada balon ini sehingga balon yang dia dapat itu bisa terbang ke langit? Silakan. Silakan. Siapa? Halo. Ya, silakan. Helium kita taruh tadi ya. Benar. Ya, seterusnya, yang lain? Hanya itu saja? Gas helium, Pak. Apa? Helium, Pak. Helium. Helium. Baik, helium saja?
Hanya helium kah? Hanya helium saja? Nitrogen, Pak. Nitrogen. Enggak. Soalnya adalah Anda punya ini nih. Anda punya 6 buah gas mulia. Dan Anda kemudian akan taruh ke dalam balon ini. Masukkan gas ini ke dalam balon. Ya, maka akan ada di sana balon yang naik ke udara. Ketika dilepaskan tadi megangnya, ya, ini bukan buhulnya maksudnya, ini udah masuk ke dalam ya. Nah, kemudian balon manakah yang kemudian yang otomatis pelan-pelan naik saja ke langit? Ada juga balon lain yang diisi dengan gas-gas mulia yang lain, tapi nggak naik ke langit. Yang manakah yang akan naik ke langit? Tadi dikatakan helium, boleh. Yang lain apakah akan naik ke langit juga atau tidak? Neon, Pak. Apa? Neon, Pak. Neon. Yang lain? Cukup, boleh. Baik, apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa helium dan neon akan naik ke langit? Karena densitasnya rendah. Densitasnya Densitasnya rendah, Pak. Rendahnya maksudnya rendah gimana nih? Ini juga rendah kan? Argon juga rendah nih. Rendah relatif kan? Rendahnya gimana? Rendahnya relatif atau Dan juga memiliki massa molar yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Begitu. Yang lain? Bagaimana? Ada yang lain? Jawabannya lebih ilmiah. Nah. Jawabannya benar, helium dan neon akan naik. Tapi naiknya helium jauh lebih hebat daripada naiknya neon ya. Nah, kira apa alasannya? Kenapa argon tidak naik ke langit? Isi balon dengan argon ya akan stay aja di lantai gitu. Tidak akan terbang di air loteng. Apa ya alasannya ya? Apa artinya ini nih? Dan apa hubungannya dengan ini? Gimana? Lupa ya. Baik. Anda pernah mendengar istilah tenggelam, terapung, melayang? Pernah dengar itu? Kapan suatu zat akan terapung dalam air? Tenggelam dan melayang. Tergantung masa jenis, boleh. Antara siapa dan siapa? massa jenis air sama bendanya, Pak. Oke. Terus kalau sekarang Anda punya udara, Anda punya helium dan lain-lain, bagaimana Anda menjelaskan tentang tenggelam, terapung, melayang ini? Gimana? Massa jenis helium dan neon lebih kecil dari massa jenis udara, Pak. Itu jawabannya benar ya. Itu jawabannya ya. Jadi massa jenis helium dan neon itu 1 dan 0,2. Harganya lebih kecil daripada 1,3. Otomatis dia lebih ringan daripada udara. Kalau lebih ringan, massa jenisnya lebih kecil, maka otomatis dia akan ngapung. Mengapung itu apa sekarang? Naik ke atas. Ya kan? Kita kan sekarang di bawah permukaan tanah kan? Kenapa kita nggak terbang
ngapung di udara. Karena kita berat daripada massa jenis udara. Massa jenis kita berapa? Wah, kalau saya beratnya 55 kilo lah misalnya kan. Volume saya berapa nih? Volumenya berapa nih ya? 1 kubik nggak sampai. Maka sangat kecil volumenya dibandingkan 1 kubik. Artinya, wah, lebih jauh besar daripada massa jenis udara. Otomatis saya tidak akan terbang ke langit. Begitu ya. Tapi kalau ada yang ringan, satu zat dengan massa jenis yang ringan, kecil ya. Nah, sekarang kita 1,3, otomatis dia akan langsung ngapung. Ngapung itu apa? Ke permukaan udara. Di mana permukaan udara? Terus di atas lapisan udara atas atmosfer. Itu kan permukaan sekarang kan. Sama seperti permukaan air di bawah dasar air. Ibaratnya air kita sekarang, kita air ya, maka kita sekarang di bawah permukaan air. Kalau airnya adalah udara sekarang kan, atmosfer, maka kita ada di bawah permukaan sekarang. Di dasar. Begitu. Nah, itulah nasib daripada helium dan neon, di mana mereka langsung naik ke atas karena mereka ingin ngapung di udara. Ngapung itu apa? Di atas permukaan atmosfer itu, di atas stratosfer, di atas ya, troposfer. Begitu. Nah, yang ini tidak, dia berat. Bagaimana beratnya nih? Ini harganya segini, berat dia. Itu kenapa berat? Karena harga MR-nya yang memang besar dan akhirnya dia itu tidak akan naik ke atas. Oke lah, saya kira ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Kemudian tentang senyawa lagi. Pada tahun 1962, orang itu hanya tahu tentang namanya klatrat. Jadi kita belajar tentang hidrogen, ada bab tentang klatrat. Apa itu klatrat? Yaitu bentuk kristal padat dari ini, di mana ada zat yang terjerat di dalamnya. Kalau dulu kita belajar tentang metan klatrat, maka di dalam ini adalah gas metan. Yang merah ini adalah gas metan. Dan sekarang tentang gas mulia, maka orang sampai tahun 62 hanya tahu bahwasanya gas mulia itu adalah tidak bisa bersenyawa dengan yang lain, dan itu paling-paling pun dia ada dalam bentuk klatrat. Klatrat ini kan bukanlah senyawa kimia, bukanlah interaksi ikatan kimia, tapi hanya bagaimana hidrogen yang terjerat di dalam molekul-molekul air seperti ini. Nah, inilah klatrat, bukan hidrogen ya, gas mulia yang terjerat dalam molekul-molekul yang lain. Itu namanya klatrat. Dan kemudian kita lihat sebuah bulan, planet namanya Saturnus. Kalau Saturnus itu Anda lihat dalam sistem tata surya kita, itu yang ada gelangnya itu adalah Saturnus. Saturnus ya. Dan dia punya banyak sekali. Ini apa gelang nih? Ini gelang ini bukan gelang besi, tapi ini adalah gugusan benda-benda langit, mungkin adalah bulan-bulannya ya. Yang dimiliki oleh Saturnus yang banyak sekali. Dan di antara bulannya tersebut itu adalah macam-macam namanya. Ini adalah bulan-bulan dari Saturnus ya. Dan ada satu buah bulan yang disebut dengan Titan. Nah, Titan, saya akan jelaskan banyak di sini. Nah, Titan ini saudara semuanya. Ini Titan. Nah, ini Titan tersebut. Ini gambar Titan tersebut ya. Nah, dari Titan tersebut orang kemudian meneliti apa yang ada di sana. Dan kemudian ternyata hasil kesimpulan para peneliti antariksa adalah Titan ini kekurangan gas krypton dan xenon. Jadi xenon dan krypton yang harusnya ada pada bulan-bulan dari planet ini itu hendaknya banyak. Tapi kenapa krypton dan xenon itu tidak banyak mengandung tidak banyak dijumpai pada Titan ini? Maka ini kemudian disimpulkan orang bahwasanya gas ini itu terjerat. Gimana terperangkap dalam klatrat es pada permukaan bulannya Titan ini. Jadi di sini dingin sekali. Kemudian ada permukaan esnya di sini, dan kemudian krypton dan xenon itu terjerat di sana. Esnya apa? Nah, itu kurang tahu kita ya, apakahnya esnya apa. Yang jelas krypton itu terjerat dalam bentuk klatrat. Itu asumsi dari para ilmuwan tentang kenapa ada kelainan pada suatu bulan di mana Titan ini, di mana dia sedikit krypton dan xenonnya. Kemudian radon. Jadi kita punya radon. Jadi helium, xenon, radon dan lain. Radon ini yang jarang diceritakan orang. Kita jarang membahas tentang radon. Itu karena apa? Karena dia yang radioaktif. Dia itu sangat radioaktif. Ini radioaktif ya. Dia adalah radioaktif. Ya, sehingga dia ini sangat sulit untuk dikaji sifat kimianya ya. Apa itu radioaktif? Ya, dia akan berubah menjadi yang lain setiap waktu kan. Dia akan berubah menjadi lain setiap waktu karena dia adalah radioaktif.
dengan jalan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Dia berubah menjadi yang lain. Begitu ya, saya kira jelas. Kita lanjutkan. Kemudian unique feature of helium. Jadi kita bahas tentang fitur-fitur yang unik dari gas helium, di mana gas helium ini masih berupa liquid pada temperatur di mana orang bisa mencapai. Ada yang tahu berapa suhu terendah yang bisa kita capai? Suhu secara, kalau Anda belajar tentang kimia fisika ya, Anda bisa membuat hubungan antara tekanan kemudian dengan suhu dan lain-lain, dan ketemulah orang kepada suhu terendah yang mungkin dicapai oleh orang, dan di bawah itu tidak mungkin lagi orang bisa mendapatkan suhu yang lebih rendah. Maka suhu berapakah itu? Berapakah suhu nol mutlak? Berapa suhu nol mutlak? Pernah dengar istilah nol mutlak? Ya. Berapakah suhu nol mutlak? Nol mutlak itu berapa Kelvin? Berapa Kelvin? Nol Kelvin. Nol mutlak itu sebenarnya 0 Kelvin. Jadi suhu terendah yang orang bisa capai adalah pada suhu 0 Kelvin. Berapa derajat Celcius? 0 Kelvin ini? Minus 273 derajat Celcius ya. Inilah 273. ya, inilah kemudian suhu 0 mutlak yang orang bisa capai. Minus 274 tidak bisa dicapai. Ya. Dan ternyata helium itu pada suhu nol mutlak itu masih berwujud cairan. Ya, jadi sekarang kan gas. Kita turunkan suhunya lewat kemudian titik boiling point-nya, maka dia akan berubah menjadi cair. Dan dikeringkan terus, tapi masih tetap cair walaupun sampai minus 273. Itu sifatnya ya. Yang kedua, kalau Anda kasih tekanan berapa Pascal ini? Saya kasih tekanan sekian Pascal, ini ya. Anda bekerja pada suhu 1 Kelvin, maka Anda bekerja pada suhu 1 Kelvin, dan untuk mendapatkan padatan helium, ternyata cairan tadi Anda harus kasih tekanan 2,5 megapascal baru dia kemudian bisa menjadi padat. Wah, besar sekali ya, 2 megapascal itu besar sekali untuk mengubahnya jadi padat. Ini unik dari helium. Dan kalau Anda bekerja pada tekanan 100 kilopascal dan suhu 4,2 Kelvin, maka helium tadi akan berubah membentuk liquid yang disebut dengan helium 2. Jadi helium 1 ya. Helium 1. Saya kira ini helium 2 nih. Mungkin yang salah. Baik. Nah, kemudian ini pada kondisi sebentar ya. Ada yang tidak tampak. Ya, helium 1. Baik. Nah, kemudian pada tekanan kedua masih 100 kilopascal, tapi Anda buat suhunya lebih rendah daripada 4,2 Kelvin, yaitu 2,2 Kelvin, maka dia akan berubah menjadi helium 2. Nah, sekarang kita akan bicara tentang helium 2. Jadi, helium 2 ini apa sifatnya? Pertama, dia merupakan thermal konduktor yang sangat baik. Ya, 10 kali lebih baik dibandingkan dengan helium 1. Yang kedua, viscosity-nya itu akan drop sampai dengan dekat dengan 0. Jadi nggak ada lagi, apa itu viscosity? Laju alir suatu liquid, ya. Maka itu viscosity namanya. Makin kental, makin susah dia bergerak. Makin lambat laju alirnya. Nah, sekarang kalau itu makin kecil bagaimana? Maka hampir tidak ada lagi viscosity-nya, kan begitu kan? Dan kemudian apa yang terjadi? Maka dia helium tersebut dengan kondisi yang zero viscosity ini, dia itu akan naik seperti ini ya. Anda lihat nih, kemudian helium ini akan naik
Dan kemudian dia, ini heliumnya nih. Ini helium yang hampir menetes ini, gara-gara helium yang ada dalam gelas ini itu naik ke atas secara sendirinya. Dan ini ada jadi ketika kita punya helium 2. Pada kapan? 100 kilopascal dan 2,2 Kelvin. Baik. Dan ini ada kajian yang lebih intensif di sini ya. Fenomena ini, bagaimana menjelaskannya, maka pendekatan yang paling baik dan bagus adalah melalui pendekatan kuantum fisik. Fisika kuantum ya, dengan berdasarkan kuantum dan kemudian tingkat energi daripada helium 2 ini, maka orang kemudian bisa menjelaskan bagaimana sifat ini dari segi pandangan kimia kuantum. Fisika kuantum ya. Kalau kita yang ahli itu adalah Pak John Effendi, kemudian Pak Beski Berry, beliau orang yang menggeluti ilmu tentang kuantum, tentu mereka kemudian bisa berbicara banyak tentang bagaimana sifat kuantum dari helium 1, helium 2 ini, sehingga kemudian memiliki sifat yang unik seperti ini. Baik, saudara semuanya, saya kira itu dulu ya, ini waktunya sudah habis, kita keluar untuk masuk lagi. Yaitu berdasarkan kepada sifatnya yang ringan tadi, yaitu density yang sangat kecil, maka mereka kemudian pertama, helium has low AR atau relatif sangat kecil 4, karena itu dia memiliki sifat yang ringan. Jadi kita lihat ya, dia ringan sekali. Karena itu density yang kecil, maka apa yang terjadi? Dia akan bergerak secara cepat. Dan itu kemudian dia akan loss ke antariksa, luar angkasa ya. Jadi inilah sifat dari helium dengan sifatnya yang ringan, kemudian kecil. Karena kecil ukuran sekarang kan dia paling atas dalam sistem periodik. Setelah itu dia ringan pula, maka dia density-nya kecil, mudah terbang, dan itu pun bisa bergerak cepat dia. Jadi sesuatu yang beratnya ringan, pasti larinya lebih cepat. Orang yang beratnya kecil, beratnya hanya 30 kilo, pacu lari dengan orang yang obesitas, mana yang lebih kencang larinya? Pasti yang baratnya lebih kecil kan? Begitu pula dengan helium. Ketika dengan barat yang ringan seperti ini, maka dia bisa lari dengan cepat, dan itu kemudian sampai kemudian terlepas dari sistem atmosfer kita, dan dia terbang ke angkasa. Baik, itu ceritanya sekarang ya. Dan kemudian tentang abundance, jadi keberlimpahan di dalam atmosfer kita ini, maka helium ini konsentrasinya sangat kecil sekali ya, persennya sampai 0,0052%. Kemudian naik pada neon, argon ada paling banyak, 0,93% dari atmosfer kita. Kemudian argon juga, kripton juga sedikit, xenon sangat sedikit sekali, dan radon itu hanya traces, ada jejak. Itu jumlah yang sangat sedikit sekali. Itu keberlimpahan di dalam atmosfer kita ini ya. Baik, kemudian saya punya ini nih, helium. Itu ditemukan pada ini adalah. Ya, helium itu ditemukan pada natural gas deposit. Jadi di dalam tanah ini, itu kemudian ternyata ada deposit gas alam. Ya, gas alam. Kalau gas alam, ya gas metan terutama ya. Dan itu kemudian juga kaya dengan gas helium. Jadi ketika orang mengebor gas alam, itu gas metan, nah, kemudian orang menjumpai ikutan pula keluar yaitu gas helium. Kemudian dia merupakan gas yang sangat ringan, ya, setelah hidrogen. Jadi hidrogen itu ringan, paling ringan hidrogen. Setelah itu adalah gas helium. Maka karena sifatnya ringan tersebut dibandingkan dengan udara, jenis udara, maka dia digunakan sebagai pengisi balon. Dan itulah kemudian dahulu kala, ketika zamannya Jerman dahulu, sebenarnya pertengahan abad 20 ya, ketika ada Jerman yang mengeluarkan perang dunia, maka ini adalah Jerman bisa membuat pesawat Zeppelin. Ini pesawat Zeppelin di mana digunakan untuk keperluan militer di antaranya. Dan kemudian ini juga ada tentang Hindenburg disaster, yaitu orang menggunakannya untuk gas hidrogen kebetulan digunakan sebagai pengisi balon udara, yaitu pesawat Zeppelin ini, dan terjadilah kemudian ledakan. Jadi jadi karena hidrogen itu sangat ringan, maka digunakan sebagai pengisi balon. Nah, ini contoh balon-balon yang terbang ke langit
Di antara itu adalah balon-balon yang menggunakan gas hidrogen. Tapi kalau ada yang orang pakai api di bawah ini, itu orang juga menggunakan udara biasa saja, bukan gas mulia atau hidrogen yang dimasukkan ke dalam balon, tapi adalah udara panas. Jadi kalau Anda bicara tentang udara panas, maka pastilah kemudian dia mengalami pemuaian. Memuai berarti volumenya membesar. Ya, walaupun volume massa gas yang ada dalam balon tetap, tapi ada panas kan tentu dia akan memuai. Dan ketika memuai berarti volume bertambah, maka density-nya akan berkurang. Nah, ketika kurang dari density udara, maka otomatis balon ini akan naik ke langit. Itulah kemudian ya, karena Anda lihat di YouTube, di TV misalnya, orang-orang yang menggunakan balon, tapi kok bawa kompor gas ke atas balon. Gunanya adalah untuk menghangatkan udara di dalam balon tersebut. Kalau udaranya hangat, maka otomatis volumenya membesar, karena dia memuai. Dan kenapa memuai? Karena dia volume besar, maka otomatis karena rho sama dengan massa per volume, massa jenis atau densitas sebagai massa per volume. Ketika volume makin membesar, maka rho atau densitas akan mengecil, dan otomatis dia makin ringan, dan naiklah udara balon di ke langit. Itu balon yang menggunakan udara biasa. Nah, gambar kita inilah balon yang isi dengan hidrogen, yang dikenal dengan pesawat Zeppelin ya. Dan ini kemudian terjadilah peristiwa Hindenburg, yaitu kecelakaan gara-gara penggunaan gas hidrogen. Dan kita sudah belajar bahwa hidrogen itu termasuk gas yang mudah terbakar ya, dan dia kemudian kalau dia bertemu dengan oksigen dia langsung bereaksi menghasilkan air ya, menghasilkan air dan itu menghasilkan energi yang besar. Dan kita lihat kemudian apa yang terjadi ketika gas hidrogen dalam balon Zeppelin ini kemudian terbakar pada tahun 1942 kalau nggak salah ya. Kita coba lihat videonya. Ya, itu bisa semuanya ya. Terjadinya kasus Hindenburg ketika hidrogen yang digunakan terbakar dan kemudian ia membawa kecelakaan yang terkenal begitu ya, sekian orang meninggal dunia ketika itu. Maka penggunaan hidrogen berbahaya. Jadi kalau Anda gantikan dengan helium, maka kejadian ini tidak akan terjadi ya, karena helium sangat stabil, tidak mudah bereaksi, terbakar, maka otomatis lebih aman kalau menggunakan helium. Cuma helium kan lebih mahal saja ya. Baik, kita lanjutkan setelah semuanya. Apa guna mereka yang lain? Maka ini contohnya sudah menggunakan helium. Sekarang ini bukan hidrogen diisi, tapi menggunakan gas helium. Maka digunakan sebagai balon seperti ini. Sebagai balon gunanya ya. Isikan ke balon dan kemudian ini menjadi sebuah apa? Long endurance flying radar post. Ya. Jadi ini digunakan untuk sensor. Jadi pesawat-pesawat yang lewat, jadi pesawat yang lewat di sini ya, maka itu adalah disensor oleh mereka ini nih. Sengaja dia sebagai pesawat yang standby di langit untuk kemudian menyensor lalu lintas udara ya, diantaranya tentang itu ya, lalu lintas udara. Selain untuk kebutuhan tentang kehutanan, itu juga memetakan hutan ya, juga untuk keperluan memetakan lalu lintas udara, mendeteksi mana yang bawa narkoba di pesawat ini ya, yang menggunakan ini. Jadi dia bekerja standby di langit. Jadi kita bisa bayangkan kalau pesawat ini untuk naik ke langit, maka dia harus membawa aftur, membawa bahan bakar yang banyak. Tapi tidak ini, di mana kita bisa menggunakan balon helium saja, dia akan terbang ke langit dan kemudian dia akan tetap di sana, dan dia bisa digunakan untuk sebagai detektor ya bagi trafik pesawat terbang di langit, memetakan hutan dan sebagainya.
Kemudian sobat semuanya, liquid helium digunakan untuk mendinginkan perangkat-perangkat penelitian di laboratorium, yang mana perangkat penelitian ini bekerja pada suhu yang sangat dingin, 0 Kelvin tadi ya. Maka helium bisa digunakan untuk itu ya, sebagai pendingin bagi perangkat-perangkat yang bekerja pada suhu yang rendah. Dan bagi kita yang bekerja di kimia penentuan struktur, maka kita sering mendengar alat yang bernama nuclear magnetic resonance, NMR ya. Maka NMR ini semuanya itu sangat tergantung kepada helium. Ini adalah contohnya helium jacket yang berwarna biru ini, yang sengaja ditaruh di sini untuk keperluan menjaga keberlangsungan alat kita ini, alat NMR. Helium kan dipakai di sini. Untuk apa? Untuk menjaga magnet superconducting yang kita pakai sekarang untuk terjadinya pemisahan spin dalam atom-atom yang akan diteliti dengan alat NMR ini. Ini dia magnet raksasa tersebut ya, magnet yang superconducting tersebut. Dan juga digunakan untuk sebagai deep sea diving gas mixture ya, sebagai pencampur udara, oksigen bagi orang-orang yang melakukan diving, yaitu untuk menyelam. Jadi tangki udara ini diisi dengan gas helium. Dulunya dia menggunakan gas nitrogen, tapi kemudian tidak bisa karena membuat orang mengalami kebocoran pembuluh darah ketika dia naik ke atas. Maka kemudian digunakanlah helium yang tidak ada sifat yang seperti nitrogen sebelumnya, akhirnya lebih aman bagi orang yang menyelam yang membawa tangki udara ke dalam air untuk bernafas. Kemudian bagaimanakah mendapatkan gas-gas tadi? Maka semuanya ini didapatkan orang yang byproduct dari production of O2 and 2 from air. Jadi kita akan buat amonia. Jadi kita akan memisahkan oksigen dan nitrogen di udara. Di udara kita ini kan paling banyak adalah nitrogen sampai dengan 71%, kemudian oksigen 21% ya. Jadi itu banyak konstituen gas yang ada di udara kita ini. Maka kemudian orang mengambil itu, diambil nitrogen, diambil oksigen ya. Di antaranya digunakan untuk membuat amonia dan lain-lain. Maka apa yang digunakan? Ya zeolit biasanya. Ini zeolit dipakai untuk memisahkan antara nitrogen dan oksigen. Dan karena udara ini bukan hanya mengandung oksigen dan nitrogen saja, tapi ada yang lain, termasuk gas mulia, maka otomatis mereka ini juga akan ikut tersaring di sini dan terpisahkan. Maka inilah cara orang mendapatkan neon argon ketonsenon ini ketika orang melakukan proses pemisahan antara nitrogen dengan oksigen di udara kita. Karena memang mereka adanya di udara kan. Tadi sudah kita bahas berapa kelimpahannya di udara. Kemudian argon juga didapatkan dari sintesis amonia, di mana dia itu terakumulasi ketika proses recycling dari gas-gas atmosfer yang tidak terpakai. Ya, jadi N2H2 masuk ke dalam ini alatnya, dan kemudian dia bereaksi kelak untuk membentuk produk amonia. Tapi tentunya bukan hanya N2H2 gas yang masuk ke dalam, pasti ada gas-gas yang lain yang ikut-ikutan masuk. Maka di antara yang masuk tersebut adalah gas-gas mulia seperti argon, gitu ya. Kita lanjutkan. Apa guna argon? Argon digunakan untuk proses metalurgi dan proses pengelasan. Ya, jadi ini orang sedang mengelas, melakukan pengelasan di sini, melakukan pengelasan, dan kemudian apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi suhu yang tinggi, panas yang tinggi ya. Dan kalau ada terjadi pada suhu yang tinggi itu, maka yang tak terjadi pada kondisi normal, suhu ruang akan terjadi pada suhu tinggi tersebut. Begitu kan? Jadi reaksinya tak terjadi pada suhu biasa. Tapi kalau orang panaskan, bekerja pada suhu yang tinggi, maka akan banyak timbul reaksi samping yang akan potensial terjadi. Nah, supaya itu tak terjadi, maka kita perlu kasih mantel. Mantel yang akan menghindari resiko oksidasi dari proses welding ini, proses pengelasan. Maka apa yang digunakan mantel tersebut? Gas argon, ya. Ya, argon kemudian jenis yang kemudian proses reaksi-reaksi yang tidak diinginkan akan terjadi karena ada gas argon yang bersifat inert yang menjaga supaya tidak terjadi reaksi oksidasi dengan oksigen. Kemudian neon argon ketonsenon juga digunakan sebagai untuk warna lampu-lampu neon ya, lampu neon. Nah, sebenarnya bukan hanya neon di sini ya, tapi lampu-lampu gas mulia yang lain. Nah, mari kita lihat, saya punya sebuah lampu neon yang kita sebut lampu neon di rumah ya. Anda lihat di sini, inilah komposisi dari
lampu kita. Di sini ada aluminium cap-nya seperti ini. Ini aluminium di sini. Ini adalah gelas, kemudian ini adalah katodanya, elektroda ya. Ini adalah merkuri raksa di sini nih. Dan inilah gas argon yang dimasukkan ke dalam, ataupun kemudian krypton masukkan ke dalam. Dan warna putih pada lampu yang Anda lihat itu adalah zat phosphorescence. Ada satu bahan kimia yang bersifat phosphorescence. Apa itu phosphorescence? Dia bisa berpendar, mengeluarkan cahaya ya. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika lampu neon dipakai. Anda hubungkan ini dengan arus listrik. Kemudian apa yang terjadi? Maka arus listrik ini kemudian akan mengeksitasi ini nih. Akan mengeksitasi merkuri cair yang ada di sini. Raksa cair yang Anda akan tereksitasi. Ya, elektronnya akan tereksitasi. Dan ketika dia kembali, maka dia akan melepaskan shock wave UV light. Dia akan melepaskan kemudian sinar UV gelombang pendek. Maka akan ada gelombang UV gelombang pendek di sini. Pertanyaannya adalah, apakah sudah bercahaya lampu kita sekarang? Ketika UV gelombang sudah dihasilkan dari proses ini? Jawabnya adalah belum. Alasannya, sinar UV mata tidak bisa melihat. Mata hanya bisa melihat sinar tampak. 400 sampai dengan 800. Kalau begitu lampu kita belum nyala. Kalau hanya sampai pada proses ini, lampu kita belum nyala. Maka apa yang terjadi selanjutnya adalah ternyata sinar UV itu berguna untuk membuat coating fosfor yang ada di sini. Jadi ada material coating fosfor putih atau apalah namanya di sini. Itu kemudian akan melalui proses pembendaran gara-gara kena sinar UV. Jadi ternyata sinar UV yang disediakan oleh eksitasi dari merkuri ini itu adalah berguna untuk memfosforisasikan ini ya, membuat fosfor material di sini untuk mengalami pencahayaan. Sehingga itu kemudian cahaya keluar ketika fosforesensi itu terjadi. Ketika sinar UV dihasilkan dari proses eksitasi dari merkuri yang ada di sini. Nah, itulah cara kerja dari lampu neon ya. Cara kerja lampu neon. Kemudian gas argon digunakan sebagai pengisi space pada kaca seperti ini. Dan ini penting ya, terutama daerah-daerah yang memiliki salju. Ini daerah Belanda, ini Belanda. Maka kalau Anda lihat rumah-rumah Belanda ini, maka kacanya ini 2 lapis dibuat orang. Kalau kita kan cuma 1 lapis kaca ya, maka mereka buat 2 lapis. Jadi kaca jendela ini 2 lapis. Seperti ini bangunnya jadinya. Dan kemudian di tengah-tengahnya ini kemudian diisikan dengan gas argon. Nah, pertama bisa hanya udara biasa juga ada. Jadi saya lihat dulu di rumah saya di sana ya, itu rasanya hanya udara biasa ya, jadi nggak ada diisi gas apa-apa di sini. Yang kedua ada juga orang menggunakan gas argon ya, argon. Jadi dimasukkan di sini di dalam ruang antar kaca ini, dipakaikan ke rumahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah dia sangat isolatif ya, sangat isolatif terhadap udara dingin dari luar. Jadi dinginnya udara luar kemudian tidak membuat kemudian tembus ke dalam rumah. Kenapa demikian? Karena terhambat oleh kaca 2 lapis ini. Begitu. Nah, setelah semuanya ini ada informasi bahwa konduktivitas termal dari udara lebih besar dibandingkan konduktivitas termal dari argon. Nah, ini harga sekarang ya, indah konduktivitas termalnya seperti ini. Artinya apa? Kalau sekarang orang hanya menggunakan udara sebagai pengisi di sini, maka kemudian kalau digunakan material argon, maka otomatis panas itu akan lebih lambat untuk melewati ini, tembus ke sini ini. Jadi tembusnya udara panas lebih sulit, hawa panas lebih sulit. Kenapa demikian? Karena yang melewatinya sangat tidak konduktif, seperti argon sekarang. Akhirnya kemudian kalau ada dalam rumah ini orang menggunakan heater, kayu bakar, api unggun di sana ya, maka hangatnya ruangan ini akan bocor keluar. Kalau bocor keluar, maka kemudian udara dingin masuk lagi dan mereka akan kedinginan lagi. Maka perlu sekali kemudian jendela-jendelanya ini bersifat sangat isolatif, yaitu tidak bisa dilewati oleh panas. Sehingga kalau dia membuat pemanas dalam rumah, apakah pemanas listrik kah, pemanas minyak kah,
kayu bakar kah, maka itu kemudian tetap terkungkung berputar dalam rumahnya saja, tidak bocor keluar, sehingga kemudian udara dingin luar tidak masuk lagi ke dalam rumah. Maka ini adalah penggunaan dari argon untuk keperluan kaca dua lapis ini. Begitu ya. Inilah rumus tentang konduktivitas panas. Ini dalam ilmu yang bernama transport fenomena atau heat transfer. Orang-orang teknik mesin, orang-orang teknik mesin kira-kira ya, akan mengenal teknik kimia akan menggunakan heat transfer. Kemudian semuanya, much amount of argon in the atmosphere is a zilla of what? Jadi mana hasil argon ini? Apa yang produksi argon? Itu adalah ketika kalium ditembak dengan elektron. Ya, jadi ini terjadi di atmosfer kita ini. Jadi setiap saat gas kalium kemudian kena dengan elektron entah dari mana, maka kemudian akan terjadi kemudian argon. Ini si inti ya, di mana inti kalium, yaitu kalium yang radioaktif 1940 ini radioaktif dia, dan itu kemudian kena dengan elektron, maka dia akan berubah menjadi argon. Begitu. Kemudian kegunaan dari noble gas, mereka digunakan sebagai lampu-lampu iklan. Ya, di mana Anda lihat sekarang ini mungkin pergilah ke pasar raya misalnya, nampak seperti ini lampu-lampu kuning, merah seperti ini, atau lampu-lampu neon yang ada di rumah-rumah, di hotel-hotel yang ada di kota-kota itu, di toko-toko terutama. Maka kelap-kelip lampu ini itu gara-gara gas mulia dimasukkan ke dalam. Kalau Anda masukkan gas helium, warna ini yang keluar. Kalau Anda masukkan ke dalam ini adalah gas neon, warna yang kini, argon warna yang biru yang keluar, warna kripton warna yang ini, warna xenon warna yang biru seperti ini. Begitu ya. Itulah kegunaan dari gas mulia diantaranya membentuk lampu-lampu yang warna-warni. Kemudian the electricity causes the gas to glow with unique color ya. Jadi kenapa dia menghasilkan ini? Ketika dinyalakan lampu listrik, maka listrik itu membuat mereka menjadi berpendar dengan warna yang unik ini. Kemudian helium glows yellow, neon glows red orange, and argon produces bluish violet color ya. Ini warnanya masing-masing. Kemudian di mana digunakan lagi? Krypton digunakan untuk mengeliminasi landing strip in airport. Jadi kalau Anda pulang di Jakarta malam-malam misalnya, lihatlah ke bawah, nanti kalau melihat gambar seperti ini, atau di Soekarno-Hatta juga bisa dilihat ya, maka landing strip yang ada di landas pacu bandara ini, itu menggunakan gas-gas krypton, supaya dia memberikan warna-warna seperti ini. Kemudian krypton digunakan sebagai digunakan bersama dengan nitrogen pada lampu biasa ya, karena this gas keep the glowing filament not burning out. Jadi untuk di sini orang menggunakan di antara gas krypton, mungkin juga gas argon, mungkin juga gas nitrogen ya. Kenapa perlu dikasih gas mulia di sini? Supaya cahaya ini nggak pecah. Kenapa pecah? Ya gara-gara panas yang tinggi pada filamen di sini. Yang kedua adalah untuk menjaga kelangsungan filamen sendiri supaya nggak cepat dia putus misalnya, maka kemudian digunakan orang gas mulia gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke sini yaitu sejarah dari senyawaan dari gas mulia. Ternyata udah panjang usianya ya. Pada tahun 1924, sama Van Antropov sudah memprediksikan gas mulia itu bisa dibuat. Jadi selama ini kita hanya berpikir gas mulia itu adalah tidak bisa bereaksi dengan senyawa yang lain, dan ini kemudian orang berusaha untuk membuat senyawaan dari gas mulia. Apa contohnya? Ini Van Antropov. Dia masih dalam teori-teori. Di atas kertas dia bisa menuliskan bahwasanya dengan 8 elektron valensi dari gas mulia tersebut, maka mereka bisa membentuk 8 kaki, 8 ikatan kovalen. Tahun 33 disambung oleh Pauling, maka dia membuat struktur Paulinya ya, titik elektron ya, Lewis ataupun formula dari rumus-rumus gas mulia. Masih dalam teori. Ini teori saja. Barulah kemudian tahun 62 seorang yang bernama Neil Bartlett itu bisa membentuk senyawa gas mulia yang pertama. Bagaimana caranya? Dia punya ini nih, PTF6. Kemudian ada oksigen bereaksi menjadi O2 PTF6-. Ini sebuah senyawa ionik hasil reaksi antara PTF6 dengan oksigen, dan oksigen adalah suatu oksidator.
ya. Jadi oksidator akan bereaksi dengan ini membuat PTF6-min. Ini reaksi yang ada. Maka kemudian dia ingin mencari kira-kira bagaimana. Dia periksa kemudian bersama mahasiswanya, ternyata energi ionisasi dari xenon itu sama dengan energi ionisasi dari molekul O2. Begitu ya. Nah, kemudian dia periksa, kemudian dicobakanlah O2 ini diganti dengan xenon. Jadi PTF6 ini reaksi dengan xenon sekarang. Kenapa dia pilih xenon? Karena xenon ini memiliki energi ionisasi sama dengan energi ionisasi dari molekul O2. Dan ternyata dia sukses. Jadi Bartlett sukses mendapatkan sebuah senyawa yang berwarna kuning orange, dan kemudian dia katakan, oh ini adalah xenon PTF6-min ya, xenon plus PTF6-min. Dia hanya ganti O2 ini dengan xenon pada formulanya, xenon PTF6-min. Walaupun ini salah kemudian hari ya, karena faktanya bukan xenon PTF6-min, tapi adalah xenon F plus ion ya. Kemudian ada ilmuwan lain bernama Earhop di sini. Dia bekerja dengan siklus entalpi dan termodinamika, dan dia mengatakan bahwasanya xenon fluorida itu harusnya ada, bisa eksis. Secara entalpi oke, secara termodinamika oke. Maka kemudian dengan menggunakan lucutan listrik melalui campuran dari xenon dan fluorida, maka orang kemudian telah berhasil bentuk senyawa dari xenon. Jadi kalkulasi Earhop ternyata benar ya. Dengan menggunakan siklus termodinamika, dia bisa menghitung berapa harga delta G macam-macam, dan kemudian disebutkan bahwasanya produknya adalah stabil, bisa dibentuk, dan kemudian orang yang melakukan itu. Apa caranya? Dia melakukan lucutan listrik, campuran xenon dan fluorin membentuk senyawa xenon fluorida. Nah, gitu ya. Nah, mari kita bahas sekarang xenon fluorida. Jadi semuanya xenon fluorida itu bisa bereaksi dengan macam-macam fluor, tergantung berapa mol yang Anda pakai. Ya, kalau gunakan 1 mol xenon F2, gunakan 2 mol F2 dapat xenon F4, 3 mol F2 dapat xenon F6. Jadi perbandingan mol sekarang menentukan formula dari produk xenon fluorida yang ingin Anda dapatkan. Dan semuanya ini adalah padatan putih dan HF-nya adalah negatif semua ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Ini reaksinya reaksi eksoterm ya. Kemudian, dan kalau kita belajar tentang isoelektronik, ingat pelajaran kita tentang pertama kali dulu ya, tentang sifat periode. Maka ada namanya isoelektronik. Apa itu isoelektronik? Jumlah elektronnya sama. Dengan siapa ini sama? Xenon ini, yaitu dengan iodin polifluorida. Jadi kalau Anda punya xenon F2 di atas, maka jumlah dari pasang elektron di sekitar atom pusat xenon ini adalah 5 nantinya ya. Nah itu sama dengan xenon IF2-. Dan kemudian kita punya xenon F4, itu ada, kalau Anda buat struktur Lewis-nya nanti, Anda akan mendapatkan pada xenon F4 ini ada 6 pasang elektron di sekitar xenon. Dan itu mirip dengan IF4-. Xenon F6 pun demikian, 7 pasang elektron di sekitar xenon, itu sama dengan strukturnya dengan IF6-. Begitu ya. Nah, ini strukturnya yang tadi saya sampaikan. Xenon F2 ini strukturnya, xenon F4 ini strukturnya, dan xenon F6 ini strukturnya. Dan kemudian kita akan bahas tentang termodinamika sekarang ya. Tadi ada juga Earhop mengatakan tentang kalkulasi termodinamika dari pembentukan xenon fluorida. Nah, inilah tampilan dari bagaimana siklus energi untuk membuat senyawaan xenon ini. Pertama, xenon direaksikan dengan fluorida bentuk xenon F4 seperti ini, berubah entalpinya negatif. Kenapa negatif di sini? Tentu saja xenon gas, ini pun gas, berubah menjadi padatan. Ini secara entropi nggak disukai. Alasannya, sistem gas adalah sistem yang tidak teratur dibandingkan dengan padatan. Ini sistem bergerak dari gas menjadi padatan, maka ini nggak disukai karena entropinya negatif. Sistem menuju keteraturan. Padahal spontan itu kalau sistem menuju ketidakteraturan, maka delta S-nya tidak mendukung. Maka Anda harus memastikan bahwa delta H-nya itu adalah mendukung, yaitu harganya negatif. Untuk apa? Agar mendapatkan senyawa produk xenon F4 yang stabil. Dan inilah diagram energi dari pembentukan xenon F4 dari xenon dan fluorin. Apa yang terjadi? Maka xenon gas masih gas di sini, F2 berubah menjadi F, berarti diidosisiasi. Dilakukan disosiasi, pemelahan ikatan dari F2, itu dibutuhkan energi 316 kJ per 2 mol ya. Maka kemudian
ini bertemu dia sekarang, maka akan langsung berubah menjadi xenon perak, xenon F4 gas, dan ini ternyata melepaskan energi yang cukup besar. Ini ya, 532. Besar ya, besar sekali. Dan ini otomatis kemudian segera berubah menjadi padatannya, dan ini melepaskan energi 62 kJ. Dan inilah total energi yang dilepaskan ketika xenon dan fluorin bereaksi membentuk xenon F4 solid, 277 kJ. Begitu ya. Dan akhirnya kita simpulkan manakah faktor dari diagram energi ini yang bertanggung jawab untuk kestabilan dari produk xenon F4 ini. Atau sekata lain, kenapa dia sangat melorot ke bawah. Jadi kalau makin melorot ke bawah ini, posisinya dari segi energi ini ya, itu makin stabil. Nah, apa yang buatkan? Pertama adalah naik bukitnya bagaimana gitu. Kalau naik bukitnya itu tidak terlalu tinggi, energinya rendah dibutuhkan. Buktinya ini sampai di sini kecil cuma ya, bukitnya cuma bukit yang rendah. Maka kenapa rendah? Sedikit ini dibutuhkan karena untuk memutus F dengan F. Ketika kita belajar tentang fluor dulu ya, kita pekan lalu belajar tentang halogen, kita belajar tentang energi ikatan dari F dan F. Itu kecil energinya. Maka akhirnya panah ke atas pun juga kecil seperti ini. Akhirnya bukit yang akan dilewati juga rendah. Dan tiba-tiba ini juga sangat dalam. Jadi ketika xenon dan F bereaksi membentuk xenon F4 ternyata sangat dalam, minus 32. Maka apa maksudnya itu? Yaitu ketika xenon dan F berikatan, xenon F berikatan ya, atom X xenon dengan F berikatan kimia, maka akan melepaskan energi yang besar. Segini energi dilepaskan. Maka inilah dua faktor yang menjadi penentu kenapa ini senyawaan xenon fluor itu bersifat stabil, faktor FF yang mudah dipatahkan, dan faktor xenon F yang membentuk energi yang kuat ikatannya. Maka ini sebagai kontributor terbesar untuk melorotnya harga sampai 277 kJ. Begitu ya. Kemudian keseluruhan fluorida itu terhidrolisis dalam air, bereaksi dengan air. Ini reaksi kimianya. Kemudian ini juga bereaksi dengan air, ini produknya. Ini bereaksi dengan air, ini produknya. Dan kemudian fluorida itu merupakan fluorinating agent. Dia akan bisa memfluorinkan alkena seperti ini. Ini etena akan masuk fluor ke dalam. Yang kapan? Ketika Anda menggunakan xenon fluorida seperti ini. Ini F-nya udah masuk. Jadi difluoroetan. Ini senyawa baru yang terbentuk ketika reaksi ini dan ini. Ya. Dan fluorida di mana unsur lain memiliki bilox tinggi dapat dihasilkan dengan menggunakan xenon fluorida. Di xenon fluorida S4 jadi S6. Ini S-nya 6+, di sini 4+. Maka otomatis ini lebih tinggi bilox S-nya dan itu bisa dilakukan kalau Anda menggunakan xenon fluorida. Dan inilah struktur dari xenon fluorida, baik yang linear, sp3d hibridisasinya, kemudian yang square planar seperti ini, maupun yang tetrahedral seperti ini. Baik. Nah, kemudian baru xenon fluorida, ada xenon oksida O3, xenon O4 di sini ya. Mereka semuanya tidak berwarna, kemudian agak mudah meledak, kemudian oksidator kuat, bereaksi dengan basa dengan persamaan seperti ini. Kemudian Anda punya xenon O64-. Berapa bilang xenon di sini adalah plus 8. Maka plus 8 berarti tinggi sekali biloxnya. Maka Anda memerlukan oksidator yang sangat kuat untuk bisa membuat xenon ini bisa menjadi xenon 8. Apakah itu? Orang menggunakan oksidatornya itu apa ini? Bukan. Ini maksudnya adalah dia ini akan berubah menjadi sebuah oksidator yang sangat powerful dengan kondisi seperti ini, sehingga kemudian mangan sekalipun yang merupakan sebuah oksidator, jadi mangan Mn itu merupakan sebuah oksidator ya, permanganat. Permanganat kemudian kalau Mn akan bisa dioksidasinya. Jadi Anda lihat sekarang Mn2+, ini dia sekarang ya, itu bisa dioksidasi menjadi MnO4- di sini. Bisa dibayangkan bahwa dia itu bisa mengoksidasi Mn menjadi MnO4-.
Ini sebuah reaksi yang sangat fenomenal ya. Bagaimana permanganan yang bisa dipakai untuk oksidator sekarang malah dan sekarang melihat dia bisa teroksidasi. Sekarang Mn2+ menjadi permanganan. Begitu ya. Dan apa lagi nih? Oh, habis ya.